Pernah denger gak sih token BTT? Token ini tuh sempat viral gara-gara banyak banget yang jadi salesnya di komunitas-komunitas kripto. Dan BTT ini juga sempat naik menjadi top gainers di bursa Binance. BTT pun sekarang masih terbilang murah karena harganya masih di sekitar ratusan rupiah aja. Selain itu, market cap-nya sekarang masih dibilang belum besar karena masih ada di peringkat 34 pada CoinMarketCap. BTT ini juga ada kaitannya sama Justin Sun, orang yang membentuk ekosistem kripto namanya Tron. Nah, apa sih sebenarnya BTT? Apa hubungannya sama ekosistem Tron dan gimana sih prospek proyek ini ke depannya? Halo guys, gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal kupas tuntas tentang BTT atau BitTorrent. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Siapa kalian di sini yang suka download film-film bajakan? Biasanya kalian download di mana? IndoXXi atau uTorrent? Nah, apapun yang kalian pilih, jadi di dunia kripto ini tuh ada proyek yang mirip sama uTorrent. Dia tuh bisa sama-sama jadi tempat buat download file-file besar, namanya adalah BitTorrent. Jadi BitTorrent ini adalah platform online tempat pengguna dapat mengunduh file-file besar dengan bandwidth internet yang lebih rendah, yang membuatnya lebih efektif lah. BitTorrent adalah platform yang bersifat open source, yang berarti semua orang atau semua developer bisa menyumbang kepada pembaruan jaringan tersebut. Di jaringan tersebut juga semua orang bisa mengakses secara bebas dan mendownload file yang ada di jaringan BitTorrent. BitTorrent ini pertama kali diciptakan oleh programmer bernama Brian Cohen, yang juga bertanggung jawab terhadap Chia Network. Nah, BitTorrent ini tuh mirip sama uTorrent karena sama-sama menyediakan layanan untuk mengunduh file besar dan juga melihat kecepatan unduhan, adanya tracker, dan tampilannya membuat uTorrent dan BitTorrent tuh mirip banget. Tapi bedanya BitTorrent jauh lebih aman karena dia tuh nggak punya iklan dari pihak ketiga di situs webnya. Sedangkan kalau uTorrent ini ada iklan yang cukup mengganggu dan berisiko membahayakan privasi penggunanya karena biasanya spam-spam banyak gitulah. BitTorrent sendiri hadir dengan tujuan untuk menyediakan jaringan yang mampu mendistribusikan apapun filenya yang diperlukan seperti musik, program perangkat lunak, dan produk digital lainnya secara luas. Pengguna dapat mengunduh file dengan meminta salinan file dari server atau dari jaringan utama. Transfer ini diatur oleh seperangkat aturan seperti file transfer protocol atau hypertext transfer protocol, yang intinya tuh meningkatkan kecepatan pengunduhan kecuali jika file tersebut memiliki permintaan dan lalu lintas atau traffic yang tinggi di jaringan tersebut. Berbeda dengan sistem unduhan file standar, sistem ini tuh menggunakan peer-to-peer sharing, di mana sistem ini akan menempatkan komputer dengan file yang diinginkan menggunakan program perangkat lunak dan bukan menggunakan browser web pengguna, jadi kayak diinstal gitulah. Dengan berbagi file dengan komputer lain yang disebut rekan, kalian dapat mengunduh dari komputer manapun dengan menjalankan perangkat lunak atau software berbagi file dan menghubungkannya ke internet. Satu-satunya cara untuk menggunakan BitTorrent adalah dengan mengunduh perangkat lunak atau software klien BitTorrent. Jadi software ini tuh gratis untuk siapa aja yang mau menggunakannya. Setelah itu, kamu bisa mengunduh perangkat lunak lainnya. Misalnya Google-nya BitTorrent yang namanya Torrent Spy atau iSohan yang bertujuan untuk menemukan file. Di sini kamu bisa menemukan musik, video, buku, dan file lainnya. Setelah pengunduhan selesai, kamu dapat memilih untuk membiarkan komputer terhubung ke sistem. Tujuannya adalah agar rekan-rekan lain dapat meminta akses ke file yang kamu berikan di situs tersebut. BitTorrent sejauh ini merupakan protokol berbagi file terbesar di dunia, dengan beberapa perkiraan mengklaim lebih dari 20% traffic atau lalu lintas internet terjadi di jaringan BitTorrent. Melihat peluang itu, Justin Sun dari Tron mengakuisisi BitTorrent seharga 140 juta dolar Amerika. Kemudian Tron pun meluncurkan token TRC10 atau TRC10 untuk BitTorrent, dan lahirlah token BitTorrent yang bernama BTT. Dalam video ini nanti akan gue bahas lebih lanjut tentang token BTT. Tapi sekarang kita bahas dulu soal cara kerja proyek ini. Beda BitTorrent dan pengunduhan biasa kurang lebih bisa kita visualisasikan seperti ini. Jadi di proses download biasa atau pengunduhan biasa, setiap komputer yang mendownload data dapat mendownloadnya ke server pusat. Jadinya semua download tuh nggak terjadi secara terdesentralisasi karena cuma bisa di pusat dan makin banyak yang download biasanya malah bikin lama. Sedangkan kalau BitTorrent sendiri ini memiliki sistem peer-to-peer sharing, yang berarti bahwa komputer dalam swarm atau perkumpulan komputer yang ada di BitTorrent yang mengunduh dan mengunggah torrent dapat mentransfer data antar satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Kalau lihat di gambar pasti kelihatan kan perbedaannya. Jadi sistem ini tuh kerjanya antara komputer dan nggak perlu server pusat. Biasanya analoginya tuh seperti CPU di ilustrasi pertama. Nggak seperti beberapa metode pengunduhan peer-to-peer lainnya, BitTorrent adalah protokol yang memindahkan beberapa pekerjaan pelacak file ke server pusat atau disebut
sebagai tracker. Perbedaan lainnya adalah ia menggunakan prinsip yang disebut tit for tat. Artinya untuk menerima file, kamu juga harus memberikan file. Dengan BitTorrent, semakin banyak file yang kamu bagikan dengan orang lain, maka semakin cepat juga pengunduhan yang bisa kamu lakukan. Terakhir, untuk memanfaatkan bandwidth internet untuk transmisi data yang lebih baik, BitTorrent mengunduh berbagai file yang kamu inginkan secara bersamaan dari beberapa komputer. Untuk memulai mengunduh dari sebuah torrent, dibutuhkan aplikasi downloader khusus yang mendukung protokol BitTorrent. Nah, aplikasi ini tuh disebut sebagai BitTorrent Client yang contohnya adalah uTorrent atau QBitTorrent. Setelah menginstal aplikasi tersebut, maka secara otomatis ekstensi torrent akan terdaftar di sistem. Jadi, kalau kalian ingin memulai download, cukup dengan mengklik 2 kali file torrent tersebut. Nah, kalau kalian udah download, maka secara otomatis komputer kalian akan tergabung dengan kawanan BitTorrent. Caranya adalah dengan memuat file .torrent ke BitTorrent Client. Kemudian, BitTorrent Client akan menghubungkan pelacak atau tracker yang ditentukan dalam file berekstensi .torrent. Tracker ini adalah server khusus yang selanjutnya akan membantu perangkat lunak klien menukar bagian file yang kamu inginkan dengan komputer lain dalam suatu kumpulan. Setelah terhubung, BitTorrent Client mengunduh potongan-potongan kecil file yang disebut pieces di torrent. Nah, kemudian tracker akan mengarahkan pengguna kepada komputer yang memiliki seluruh pieces dari file tersebut. Komputer tersebut disebut sebagai seeder. Tracker kemudian menginstruksikan kepada seeder agar membagi file yang telah ia download tersebut ke komputer pengguna yang disebut sebagai leacher. Ketika kamu terus menjalankan perangkat lunak klien BitTorrent setelah unduhan selesai, orang lain dapat menerima file .torrent dari komputer kamu. Tingkat unduhan kamu di masa mendatang pun akan meningkat karena peringkat kamu lebih tinggi dalam sistem tit for tat. Metode ini membantu memecahkan masalah umum dengan metode pengunduhan peer-to-peer lainnya. Dengan mengunduh file yang telah dipecah ke beberapa bagian pada saat yang sama, kecepatan keseluruhan pengunduhan akan meningkat pesat. Semakin banyak komputer yang terlibat dalam kumpulan, maka semakin cepat transfer file terjadi karena ada lebih banyak sumber dari setiap bagian file. Karena alasan ini, BitTorrent jadi eksis karena sangat berguna untuk pengunduhan file besar dan file populer lainnya. Nah, sekarang kita bahas soal BTT yang merupakan token dari BitTorrent. BTT ini adalah sebuah token yang nggak bisa lepas dari ekosistem Tron. Karena yang tadi udah gue bilang di awal, kalau Tron mengakuisisi BitTorrent dan meluncurkan token BTT di jaringan ekosistem Tron. Dari sudut pandang teknologi, token BTT ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan dari dua solusi utama. Jadi solusi tersebut adalah protokol BitTorrent atau BT dan ekosistem Tron dengan token BTT yang didasari token TRC10 atau TRC10. Protokol BT inilah yang mempertemukan berbagai penyedia layanan online seperti contohnya situs torrent yang melacak metadata tentang file bersama dan berfungsi sebagai gerbang ke torrent. Dalam kumpulan komputer, penyedia layanan yang menerima token BTT dapat berupa seed atau rekan. Tim BTT sendiri menaruh kepercayaan pada ukuran ekosistem BitTorrent yang saat ini diduga memiliki sekitar 1 miliar perangkat yang digunakan. Token BTT harus dipastikan hanya memiliki sekitar 990 BTT per perangkat secara teori dari pasokan yang direncanakan sebesar 990 miliar token. Token BTT ini akan dikirimkan sebagai bagian dari airdrop bulanan yang diselenggarakan oleh tim Tron. Mulai Februari 2019 sampai kurang lebih Februari 2025, kamu akan mendapatkan airdrop. Tapi kalau kamu nggak kebagian airdrop, kamu bisa beli BTT di berbagai exchange yang ada. Kalau kamu ingin menyimpan di wallet terpisah dari exchange, kamu juga bisa pakai Tron Wallet. Tron Wallet ini adalah sebuah wallet yang udah mendukung TRC10 dan bisa jadi media untuk penerimaan airdrop BTT. Token BTT juga harus menjembatani blockchain Tron dan juga jaringan BitTorrent. Tujuannya adalah untuk memberikan fitur yang dijanjikan dari ekosistem blockchain 3.0 yang lebih terdesentralisasi. Pengenalan token BTT ini dapat menjadi langkah dalam jangka panjang untuk urusan mengirim file-file besar melalui platform online. Tujuan diantaranya adalah untuk layanan pengiriman konten secara terdesentralisasi, yang kedepannya akan memungkinkan pemohon layanan atau rekan untuk mengiklankan tawaran dan menggunakan token BTT untuk membayar bandwidth. Tujuan terakhirnya adalah untuk mendapatkan konten yang diinginkan. Ekosistem token BTT di masa depan juga harus menampilkan beberapa layanan penyimpanan terdesentralisasi. Hal tersebut akan memungkinkan pemohon layanan untuk menggunakan token mereka untuk membayar penyimpanan data. Terakhir, platform layanan berbagi yang ditawarkan juga akan mencakup sistem proxy terdesentralisasi yang akan memungkinkan pemohon layanan membayar pengguna tertentu untuk pengambilan konten berbasis URL. Hal tersebut dipandang sebagai opsi yang berpotensi menarik bagi pengguna yang ingin menghindari kontrol jaringan IP serta untuk pengguna seluler yang mengandalkan Wi-Fi. Kalau dari sisi harganya, BitTorrent sendiri sekarang terlihat lagi mulai koreksi setelah mengalami apresiasi yang cukup signifikan. Karena balik lagi guys, sejak bulan Januari 2021 dia tuh udah naik cukup signifikan. Bahkan kalau ngitung harga tertingginya dia dalam 3 bulan tuh udah nyampe sekitar
7.657,65%. Wow, ini apresiasi yang cukup signifikan untuk 4 bulan aja. Tapi kalau kita ngitung dari closing candlestick-nya pun juga cukup menarik karena apresiasi yang terjadi itu sekitar 4.073,87%. Itu bisa dianggap berarti kayak sebulan 1.000% kan, lumayan untuk BTT holders. Nah, tapi dengan apresiasi biasanya akan ada koreksi, makanya sekarang tuh BTT sendiri lagi relatif terkoreksi. Nah, kalau dari segi bulanan, kalau dari chart bulanannya dilihat bahwa setelah naik secara signifikan dia mulai ada candlestick merah yang sebenarnya merupakan hal yang bagus karena membuat BitTorrent sendiri apresiasinya terjadi secara sehat. Nah, ini kalau kita turun lagi ke time frame mingguan, bisa dilihat tuh sekarang dia baru aja breakout dari apresiasinya, dan dia kalau secara kita tarik garis secara garis besar, dia kemungkinan masih bisa melanjutkan uptrendnya. Tapi ini cukup signifikan lah karena minggu terakhir bulan Maret tuh apresiasinya cukup lumayan. Nah, tapi untuk menormalkan kembali apresiasinya emang koreksi atau depresiasi ini diperlukan karena balik lagi dengan pola kayak gini ada kemungkinan dia membentuk pola bullish flag. Bullish flag itu berarti dia habis apresiasi, dia koreksi, kemungkinan bakal naik lagi. Nah, ini kan bisa dilihat dia naik, terus dia turun, terus kemungkinan kalau dia bisa breakout lagi, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, coba kita zoom out ke daily time frame lagi, ke time frame harian. Nah, ini kalau misalnya kita ngeliat dari time frame harian, kayaknya sampai sekarang pun belum ada harapan lagi untuk BitTorrent naik lagi karena belum ada konfirmasi apapun. Nah, ini analisisnya gue lakukan pada tanggal 17 Mei 2021. Jadi disclaimer, kemungkinan bisa berubah lagi ke depannya. Nah, tapi kalau dari time frame harian sekarang tuh yang tadi narasi yang gue bilang ada kemungkinan pola bullish flag itu masih menjadi kemungkinan yang cukup besar karena sekarang pun koreksinya masih belum melewati apresiasi sebelumnya di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Ini kan mulainya di sini. Jadi selama ibaratnya kalau kita pakai Fibonacci extension sekarang tuh masih ada di titik, ya belum di titik 0% lah, walaupun udah mendekati titik 50%. 30,8%, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini tuh masih ada potensi apresiasi kalau dia bisa break dan closing di atas $0,006. Jadi kemungkinan besar kalau dia misalnya bisa rebound dari atas Fibonacci extension Fibonacci retracement di sekitar 50%, dia bisa naik lagi untuk pulih ke 0,01 harga tertinggi sebelumnya dari closing candlestick daily-nya. Nah, tapi kalau balik lagi kita lihat secara weekly atau mingguan biar analisisnya bisa kalian jadiin pegangan. Sekarang tuh ya masih membentuk pola, itulah intinya, masih mencoba membentuk pola bullish flag karena sekarang bisa dilihat minggu ini dia membentuk di awal minggu ini di hari Senin dia membentuk doji yang menandakan ketidakpastian. Jadi belum tentu dia bakal turun lebih dalam, tapi juga belum tentu dia bakal naik, tapi memberi harapan dia bisa naik lagi. Jadi intinya sekarang supportnya resistance atau batas atasnya ada di sekitar $0,0062 atau sekitar Rp88. Ya, Rp88. Jadi kalau misalnya dia bisa break di 0,062 atau Rp88 tadi, dia bisa naik ke 0,0074 atau sekitar Rp105 yang dapat membawanya ke $0,01 lagi atau sekitar Rp142 di harga tertinggi sebelumnya, di closing harga tertinggi sebelumnya. Nah, untuk sekarang supportnya ada di sekitar 0,0049 atau sekitar Rp70 yang kalau misalnya dia break kemungkinan bakal menuju ke sekitar 0,0348 0,035 lah atau sekitar Rp50. Nah, jadi kalau misalnya selama dia belum break Rp50 di sini atau 0,0035 ini, dia kemungkinan masih punya potensi untuk naik lebih tinggi dan membentuk pola bullish flag. Tapi balik lagi karena BitTorrent ini belum ada sentimen positif lagi, terutama dari ekosistem Tron yang masih fokus ke NFT Tronnya itu sendiri, kayaknya belum ada dorongan positif lagi untuk BitTorrent. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Justin Sun
melibatkan BitTorrent dalam tahap yang tinggi di pembentukan ekosistem NFT, mengingat BitTorrent sendiri bisa digunakan untuk perpindahan video dan juga data yang emang terikat sama NFT, kemungkinan besar dia bakal naik lagi ke target yang udah gue bilang tadi. Jadi sekarang intinya support and resistance utama ada di sekitar 0,0062 sama 0,005 lah. Ya, 0,005 dolar. Itu dia penjelasan gue seputar BitTorrent serta tokennya BTT. Kalau kalian ada proyek yang mau dibahas Koinvestasi, bisa langsung komentar di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.